ini kita dapat berkumpul kembali meskipun dalam bentuk online di dunia maya dalam webinar Tarhib Ramadan, kajian pembekalan ibadah Ramadan pada hari ini Sabtu 5 Maret 2020 yang bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1443 Hijriah. Alhamdulillah kegiatan yang diselenggarakan pada pagi ini kolaborasi dari Masjid Raya Bintaro Jaya, Aksi Peduli Bangsa, dan Masjid Istiqlal di Houston, USA. Dan juga alhamdulillah selamat bergabung para jamaah APB mengaji baik dari Indonesia, Kanada, dan dari seluruh dunia lainnya. Alhamdulillah Ustadz Arifin Jayadiningrat juga sudah hadir. Sehat walafiat Ustadz. Insya Allah jamaah yang lain juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kegiatan pada pagi ini didukung dan disponsori oleh Bank Syariah Indonesia dan juga JNE. Alhamdulillah wa syukurillah, insya Allah kita dapat menambah ilmu pada pagi ini untuk bekal kita memasuki bulan Ramadan yang kurang dari 1 bulan lagi. Untuk efisiensi waktu, dengan segala hormat kami persilakan Ustadz Arifin Jayadiningrat. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabiyyika imaman nas Sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah SWT, kita bertemu kembali webinar tentang Tarhib Ramadan. Dialah Allah yang memberikan nikmat sehingga kita bisa bertemu pada hari ini. Dan ini adalah hari yang ketiga, pertemuan yang ketiga, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian yang mendalam. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kalian betul-betul cinta Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kita. Di sini saya akan menerangkan tentang takwa yang kemarin kita sudah membahas tentang jiwa takwa, la'allakum tattaqun, outcomes-nya. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya akan menjelaskan surah Asy-Syams, satu-satunya surat yang berbicara tentang jiwa takwa. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kekuatan ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan dalam jiwa kami, ya Allah, yaitu jiwa takwa. Dan tidak ada satupun yang bisa memberikan kekuatan jiwa takwa kecuali Allah. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkanlah jiwa kami, ya Allah. Tidak ada satupun yang bisa membersihkan, sebaik-baik yang bisa membersihkan adalah Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan share dulu gambar tentang takwa, ya. Sekarang saya akan share bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketakwaan di dalam surah Asy-Syams, dalam surah Asy-Syams. Nah, ini surah Asy-Syams yang sudah kita lihat, mudah-mudahan bisa nampak ya. Ustaz Jumal kelihatan ya. Ini surah Asy-Syams, satu-satunya surat yang terbanyak qasam. Qasam adalah sumpah. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Nah, wan nahari idza jalla wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa yang disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam jiwa ini ada dua, ada jiwa fujur yang gelap, yang kotor,
Ada jiwa takwa. Fa'alhamaha di dalam jiwa kita diilhami oleh Allah yaitu fujur yang ngajak kejahatan, kemaksiatan. Kacamatanya yaitu paradigma. Saya gambar di sini kacamata. Ini adalah milik aku yang ngatur, aku yang punya, aku yang ngatur. Sementara yang satu adalah Allah, semua dilihat oleh Allah. Saya akan gambarkan seperti ini. Allahumma shalli Muhammad, mohon maaf. Ini ada. Baik, mohon maaf. Ini kita lihat gambaran setiap orang mempunyai tarikan kekuatan fujur yang ngajak maksiat, ada tarikan yang ngajak kekuatan ketakwaan. Kacamatanya ini milik aku, yang merah ini, yang satu adalah ini milik Allah. Gambarannya seperti ini. Paradigma fujur, astagfirullahaladzim. Paradigma fujur adalah apa yang dilihat adalah milik aku, milik aku, milik aku. Sementara paradigma takwa, apa yang dilihat adalah ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Mampukah kita mengatakan ini adalah milik Allah? Dilatihlah dengan puasa. Jadi ketika kita bahas tentang puasa, jangan sampai kita pendekatan seremonial formalistik saja. Maksudnya pendekatan seremonial formalistik apa? Di dalam puasa tidak makan, tidak minum, hanya itu saja, maka kita terjebak dengan pendekatan seremonial formalistik. Padahal takwa adalah la'allakum tattaqun, ini adalah semua milik Allah, tidak ada yang kita punya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu meyakini ini adalah milik Allah, ini adalah milik Allah, ini milik Allah. Sekarang saya akan kasih gambaran orang yang beribadah dengan takwa, orang dengan ilmu, yang satu lagi tanpa ilmu. Betapa banyak, seandainya ada si X, di kemarin kita sudah bahas sebentar, si X di ibadahnya luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Si X ini umur 50 tahun. Si A, anak-anak umur taruhlah 7 tahun. Si X nggak makan, nggak minum sama sampai maghrib. Si A juga begitu, tidak makan, tidak minum. Anak-anak dengan yang sudah dewasa. Sama-sama tidak minum, tidak makan sampai maghrib. Apa bedanya antara keduanya? Nah, inilah yang disebut dengan pendekatan seremonial formalistik, hanya tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak minum. Si A sampai maghrib, tidak makan, tidak minum. Si X yang orang 50 tahun, tidak makan, tidak minum. Ini tidak punya ilmu, padahal puasa itu kita harus punya ilmu. Apa itu? Paradigma taqwa la'allakum tattaqun. Supaya kita bisa melihat ini adalah milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Apapun yang saya lakukan adalah karena Allah, semua adalah karena milik Allah. Subhanallah. Disinilah banyak orang tanpa ilmu. Ketika dia membaca buku takwa dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Kita lebih dalam lagi bagaimana memahami takwa. Takwa adalah kacamatanya, ini semua milik Allah. Jadi si A seandainya anak-anak tadi buka kulkas, betapa banyak makanan yang ada di kulkas. Dia tidak minum, tidak makan, tidak. Kenapa Anda tidak minum? Saya kan puasa. Alasannya adalah saya puasa. Sementara si A, si Z atau si X tadi, Anda tidak makan, tidak minum. Saya kan puasa, sama-sama tidak makan, tidak minum. Inilah yang harus kita pahami, bahwasanya ternyata kesalahannya adalah bagaimana orang itu hanya tidak makan, tidak minum. Yang benar adalah ketika kita lihat kulkas, di dalamnya ada makanan dan minuman, kita buka, makanan dan minum begitu banyak. Ya Allah, makanan dan minuman milik Engkau, tubuhku milik Engkau. Aku ada keinginan untuk makan, aku ada keinginan untuk minum. Ya Allah, tubuhku milik Engkau, Engkau yang punya, Engkau yang mengatur. Makanan ini milik Engkau, Engkau yang punya, Engkau yang mengatur. Ini pasangan hidup kita milik Engkau ya Allah, Engkau yang punya, Engkau yang mengatur. Ini yang hilang dari kita puasa. Maka la'allakum tattaqun itu kita melihat segala sesuatu dalam milik Allah, bukan milik kita. Maka ketika ditempa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita udah umur 50 tahun tanpa ilmu. Dia sudah umur 50 tahun tanpa ilmu, dia ibadah tanpa ilmu. Maka ketika setelah Ramadan tidak ada hubungannya Ramadan dengan kehidupan sehari-hari, tidak ada hubungannya. Karena dia hanya tidak makan, tidak minum. Marabbas shaimin laisa lahu jaza
ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Allahu Akbar. Jadi ketika kita melihat kenapa tidak bisa punya ilmu, karena tidak menuntut ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wal 'ilmu bitta'allum. Kalau Allah ingin baik pada seorang hamba, maka hambanya ini dia haus akan ilmu agama, dia mendalami lagi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mendalami ilmu agama. Karena walaupun bagaimana kita membutuhkan ilmu. Oh, berarti takwa adalah bagaimana kita mempunyai pendapat melihat kacamata kita, oh ini semua adalah milik Allah, milik Allah, milik Allah, tidak ada yang kita miliki. Yang kedua, ketika kita lihat fujur sebaliknya, ini adalah milik aku. Nah, ini fujur. Ini adalah semua milik aku. Pikirannya tertutup, ini adalah milik aku. Lupa ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Nah, coba perhatikan ini gambarnya. Mudah-mudahan sekelihatan Ustaz Jumal. Allahumma shalli Muhammad. Maaf, ada masalah. Jadi ketika kita lihat kata-kata fujur itu adalah maksiat, kemunafikan, kefasikan. Kefasikan yang dimaksud dengan kefasikan adalah menentang perintah Allah. Semua adalah karena aku. Nah, mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu bisa memahami apakah ini milik saya atau milik Allah. Rasakan, rasa itu yang disebut dengan affection. Oh ini semua milik aku, maka hilanglah semua apa yang kita rasakan ini adalah sebenarnya milik Allah. Maka kadangkala kita tidak makan, ya Allah aku lapar, aku haus, tidak makan karena tubuh milik Engkau. Ini makanan milik Engkau, itu yang hilang. Maka betapa banyak orang belajar ilmu agama, orang beribadah tanpa ilmu agama. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran. Ya, ini saya berusaha untuk memahami Bapak-bapak, Ibu-ibu supaya kita lebih mengerti slide yang saya terangkan ini, mudah-mudahan bisa lebih dijelaskan yang disebut dengan paradigma takwa tadi. Nah, ini akan coba share paradigma takwa. Baik. Paradigma takwa yang tadi kita bahas adalah bagaimana melihat segala sesuatu Allah yang punya, Allah yang mengatur. Ya, ini. Jadi pikiran kita harus fokus bahwasanya apa yang kita lihat ini semua dari Allah dan akan kembali pada Allah. Ini paradigma takwa. Sementara fujur tidak, sebaliknya. Ini milik aku yang punya dan semua kembali pada diri aku. Nah sekarang ada yang disebut dengan habit of mind. Nah, ini habit of mind, kebiasaan kita melihat sesuatu itu harusnya ini takwa ya. Saya melihat apapun yang ada di bumi ini, istri saya, suami saya, anak saya, makanan saya, langit, bumi serta seisinya itu harus dikembalikan kepada Allah. Nah, sekarang saya bicara habit dulu, kebiasaan. Bicara habit. Kalau saya masuk kamar mandi, saya berwudu, tiba-tiba anak saya masuk. Anak saya masih kecil, masuk mau wudu juga. Tiba-tiba saya keluar kamar mandi, tangan saya langsung mematikan lampu. Ini kebiasaan setiap habis keluar kamar mandi, matikan matikan lampu, tek gitu. Ini menjadi habit. Anak saya langsung teriak, "Hey!" gitu kan. Ini gelap gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya saya lupa, saya matiin, akhirnya saya nyalain. Ini kebiasaan, ini habit namanya. Sama bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda nyetir mobil, dulu awal-awal mungkin masih kagok, sekarang sudah terbiasa, ini jadi habit. Nah sekarang kebiasaan kita ngeliat makanan adalah makanan. Depan saya ada air minum, adalah air minum. Depan saya ada makanan, adalah makanan. Harusnya ketika saya ngeliat makanan, biasakan ini adalah milik Allah, dari Allah. Semua milik Allah. Saya ngeliat pasangan hidup saya semua dari Allah, ini titipan Allah. Saya ngeliat anak saya, ini titipan Allah. Saya ngeliat harta saya, ini titipan Allah. Saya ngeliat apapun adalah titipan Allah. Itu yang hilang. Nah setelah kebiasaan berpikir kita diasah, ya Allah, merasakan, bukan mengetahui. Rasa itu affection, rasa di sini. Nah puasa la'allakum tattaqun adalah mengasah. Diasah, rasa itu diasah. Nah mudah-mudahan kita bisa memahami kata-kata merasakan. Jadi apapun yang kita lihat,
cepat-cepat dikembalikan kepada Allah. Disinilah yang hilang dari kita. Dan semua akan kembali pada Allah. Langit dan bumi serta isinya akan hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqalah. Maka saya gambarkan sebuah gambaran, ini adalah paradigma takwa. Kacamata kita melihat segala sesuatu ini dari Allah dan akan kembali pada Allah. Saya ulangi lagi, ini dari Allah dan akan kembali pada Allah. Kalau ini dari Allah berarti milik siapa? Milik Allah. Kalau ini semua milik Allah, berarti Allah yang punya, yang berhak untuk mengatur alam semesta serta isinya. Saya akan kasih contoh. Betapa banyak orang sholat merasa ini milik aku. Waktu milik aku, maka sholatnya cepat-cepat. Maka filosofi daripada paradigma takwa hilang. Padahal supaya kita merasakan ini semua milik Allah Azza wa Jalla. Maka ada namanya at-tarawih. Raha ya rahat. Rahat itu rileks, santai. Maka bahasa Indonesia rehat. Orang Malaysia bilang rehat sedikit. Maksudnya istirahat, rehat. Supaya tubuh saya rehat, maka bahasa Arabnya al-istirahat. Jadilah bahasa Indonesia istirahat. Maka at-tarawih ada rileks, santai, bersenang-senang. Maka pelan-pelan harusnya. Maka sholat yang pelan-pelan, santai dan bersenang-senang, bahasa sholat at-tarawih. Supaya kita sadar ini semua sedang mengasah rasa cinta kepada Allah. Pelan-pelan toh waktunya bukan milik saya tapi milik Allah. Tapi betapa banyak orang yang beriman mengatakan saya berpuasa tapi malamnya tidak sholat tarawih. Karena saya sibuk, waktu saya buat ini, waktu saya buat ini. Gak ada waktu lagi untuk sholat. Astagfirullahaladzim. Waktu milik siapa? Milik Allah, bukan milik kita. Maka Allah yang punya, Allah yang mengatur. Jadi ketika kita memahami semua adalah milik Allah, baru kita ngerti paradigma takwa di situ. Sebaliknya kalau paradigma fujur adalah semua adalah milik aku. Aku yang punya, aku yang mengatur. Ini milik aku. Maka banyak orang tidak mengerti kenapa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ini dan seterusnya. Mata kita tahan, tutur kata-kata juga kita tahan. Kenapa? Supaya sadar ini milik Allah. Mata pun bukan milik kita. Kita dilarang melihat yang diharamkan oleh Allah. Bahkan ada istilah ghaddul basar, menahan pandang. Tapi kalau ini semua milik aku yang punya, aku yang mengatur. Itulah namanya paradigma fujur, kemaksiatan. Nah, maka kalau kita perhatikan takwa, la'allakum tattaqun, berpuasa, sholat. Jadi tarawih itu adalah sama, waktu milik Allah, Allah yang punya, Allah yang atur. Sholatnya pelan-pelan, asah rasa cinta kepada Allah. Karena mengasah yang disebut dengan rasa, affection, itu butuh waktu. Gitu. Maka tidak bisa 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, nggak bisa. Diulang-ulang. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Ini salat at-tarawih. Diperbanyak salat-salat sunnahnya. Subhanallah. Puasa pun tidak bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari. 1 bulan penuh. Belum lagi nanti ditambah puasa-puasa sunnah. 6 Syawal, belum lagi setiap bulannya 3 hari. Belum lagi ada yang Senin Kamis. Masya Allah. Dahsyat. Di sini kita memahami takwa. Nah, sekarang saya akan gambarkan selanjutnya ketika kita mempunyai kacamata takwa, ada istilah di dalam Al-Quran. Apa itu? Redaksi surat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus shalah, kalau Anda selesai sholat, selesai. Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nah, coba Anda berzikir. Karena kita sudah membahas kemarin sebelum ini adalah ada rasa cinta dan rasa takut ini. RCRT ini maksudnya rasa cinta dan takut ini pernah saya bahas di awal-awal ketika mungkin pertama kali kita membahas ini yang kita bahas ini. Tidak ada, saya supaya tidak salah ya, ada dimensi, 2 dimensi rasa cinta dan rasa takut. Nah, kelihatan ya, mudah-mudahan semua bisa kelihatan. Jadi di dalam diri kita ada rasa cinta, saya tulis RC, ada rasa takut, rasa itu di dalam hati. Maka Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Maka ketika kita ibadah puasa itu mengasah ini, mengasah dimensi ini supaya tajam. Rasa cinta dan rasa takut. Cinta bagaimana? Cinta kepada Allah melebihi daripada cinta terhadap diri kita sendiri. Maka cinta kita kepada Allah biasa dengan caranya berpuasa. Nah sekarang di dalam Al-Quran surah An-Nisa kita diasahnya adalah mengasah bagaimana kita cuma punya rasa. Redaksi surah An-Nisa, fa idza qadaytumus shalah, apabila Anda telah selesai sholat,
Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kita disuruh berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Berdiri, mau duduk, mau berbaring, itu kita selalu berzikir. Apapun yang dilihat, apapun yang dirasakan, itu harus dikembalikan kepada Allah. Saya ngeliat apa sekarang? Saat ini saya ngeliat anak saya. Saya ngeliat apa? Saya ngeliat pasangan hidup saya. Saya ngeliat apa? Oh, saya ngeliat rumah saya. Saya ngeliat apa? Oh, saya ngeliat kerabat-kerabat saya. Saya ngeliat, oh, tumbuh-tumbuhan saya di depan saya ada pohon. Gitu. Sampai pun depan saya ada binatang, ada kucing, ada anjing, ada apapun. Ya Allah, ini semua dari Engkau. Maka ketika kita melihat segala sesuatu, di sini mengasah rasa cinta. Ya Allah, ini semua dari Engkau. Dan rasa takut kepada Allah. Kalau ini nikmat semua diambil, bayangkan. Kalau Allah murka kepada kita, maka mengasah rasa itu dengan berzikir. Berdiri, duduk atau berbaring. Manusia cuma 3. Kalau dia nggak berdiri, duduk atau berbaring. Berarti setelah sholat kita disuruh berzikir. Padahal ini surah An-Nisa ayat 103. Padahal surah Thaha jelas dijelaskan bahwa la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang saya bahas adalah tentang sholat khusyuk. Ini yang saya bahas tentang sholat khusyuk. Bagaimana kita menyambut puasa Ramadan. Kalau sholat kita nggak benar, karena sholatnya benar maka semua akan benar. Maka puasanya benar. Kalau sholatnya rusak, maka puasanya akan rusak. Ya. Redaksi hadis sudah diingatkan betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Na'udzubillah. Maka kita benerin dulu sholatnya. Kita perdalam lagi sholat. Kita belajar lagi. Belajar sholat itu terus menerus sampai mati. Diulang lagi. Kenapa? Karena kaflingnya tuh di sini. Domainnya itu di sini. Wilayahnya tuh di sini. Bukan di sini. Kalau di sini saya sudah tahu. Kalau di sini tidak ada istilah saya sudah tahu. Jadi 2 kafling yang berbeda. Takwa itu letaknya di sini. Saya akan kasih gambaran. Orang yang berzikir tanpa hati ini repot. Lumayanlah daripada enggak sama sekali. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi dengan speed yang tinggi. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi tidak ada rasa. Yang harus kita rasakan ini rasa. Di sini takwa mengasah rasa. La'allakum tattaqun adalah gimana kita punya rasa cinta dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mau berdiri kayak, mau duduk kayak, mau berbaring, semua selalu ingat Allah. Nah, baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan lagi. Nah, sekarang kalau bicara menjaga kita lihat ini. Nah, dengan kacamata kita semua adalah milik Allah, maka kita harus berhati-hati. Menjaga artinya takwa, menjaga, memelihara. Sikap berhati-hati itu ada 2 pondasi. Pondasi apa? Pertama, kita merasa dilihat, dinilai, diperhatikan oleh Allah, dimonitor oleh Allah. Yang kedua, kita tentang akibat. Jadi orang itu menjaga karena merasa dilihat, diawasi. Kemarin kita sudah singgung. Dan orang itu menjaga karena melihat fokus ke depan, yaitu menatap masa depan. Maksudnya apa? Akibat perbuatan. Maka ada 2 gambar di sini. Pertama kali adalah saya gambarkan tentang bagaimana orang yang bertakwa. Maaf, kita lihat di sini. Ini adalah gambaran pertama adalah bagaimana kita bisa membahas tentang rasa dipantau. Maka pondasi yang pertama adalah dengan Allah. Kita diawasi, dilihat, dan kita sedang menyusun buku. Sedang apa? Menyusun buku. Kita sedang menyusun buku. Siapa ini? Buku diri kita sendiri. Maka Allah melihat kita, hati kita yang terdalam. Maka ketika kita merasa dilihat oleh Allah, hati kita ada rasa cinta dan takut. Takut maksiat. Rasa cinta dan mengejar semua amalan ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul mencintai Allah. Maka rasa dipantau oleh Allah. Rasa sedang menyusun kitab amal kita. Rasa kebersamaan dengan Allah, ini pondasi awal. Saya akan gambarkan dengan kaca pembesar, itu gambarannya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memahami takwa itu adalah tentang akhirat, visioner. Jadi 2 pondasi, pertama adalah bersama Allah, yang kedua adalah tentang ingat kematian, rasa. Ini akan membangun obsesi akhirat. Obsesinya adalah akhirat. Bagaimana tidak, orang bertakwa itu selalu memikirkan akhirat.
Bukan berarti meninggalkan dunia, tapi obsesinya, cita-cita besarnya. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini dua hal yang sangat amat penting sekali supaya kita bisa memahami betapa Al-Qur'an dan hadis menerangkan dua pondasi. Ketika ini bentuknya instruktif, bentuknya bertakwalah tidak lepas dari dua hal ini. Tidak pernah lepas dari dua hal ini. Sementara kita lupa takwa seperti apa. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Contohnya yang kita selalu dengar, ya alladzina amanu, orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, kemudian redaksi Al-Qur'annya apa? Bertakwalah sebenar-benar takwa, jangan sampai Anda wafat dalam keadaan tidak beriman. Ini menunjukkan akhirat. Saya ulangi sampai 3 kali, bicara takwa tidak lepas dari Allah dan akhirat. Bicara takwa tidak lepas dari Allah dan akhirat. Saya ulangi lagi, bicara takwa tidak lepas daripada Allah dan hari akhirat. Maksudnya Allah apa? Kita merasa bersama Allah, maka kita harus berbuat baik, ketaatan. Maksudnya Allah apa? Kita merasa dilihat oleh Allah, diawasi, sekecil apapun Allah Maha melihat. Maka kita harus berhati-hati. Maksudnya akhirat apa? Kita harus berhati-hati, di akhirat itu semua akan ditanyakan oleh Allah. Maka berbicara tentang akhirat adalah tentang kematian. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kita tadi sudah sebut, ya alladzina amanu, orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali Anda wafat kecuali dalam keadaan pasrah, tunduk kepada Allah. Islam adalah al-khudu wal inqiyad, tunduk dan pasrah. Bukan hanya fisik kita tunduk dan pasrah begini, tapi hati kita. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Hati-hati kamu bertakwa. Kamu suatu saat suami, istri, anak, bapak gak bisa saling menolong. Semuanya masing-masing. Gak ada bisa ditolong. Saya menolong anak saya gak ada. Saya menolong istri saya menolong bapak saya gak ada. Semuanya masing-masing. La tajzi nafsun an nafsin syai'an. Gak ada yang namanya satu orang. Wala yuqbalu minha syafa'ah wala yukhadhu minha 'adlu walahum yunsurin. Gak ada yang satu orang zalim dimasukkan ke neraka. Saya tolong, gak ada. Tidak ada yang saling menolong. Ini surat Al-Baqarah ayat 48. Memang satu-satu. Nah, berbicara ittaqu yauman, hati-hati kamu dengan suatu hari. Maksudnya apa? Akhirat, bertakwa. Sama redaksi Al-Qur'anul Karim dengan yang lain, hampir 123, Al-Baqarah 123. Hai orang-orang beriman, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlu wa la syafa'ah. Sama redaksinya hampir mirip. Ini Al-Baqarah. Kita lihat, hai orang-orang beriman, disuruh kita bertakwa. Hati-hati kamu, suatu hari kalian akan dikumpulkan oleh Allah. Satu dan yang lain tidak bisa saling menolong. Subhanallah. Wattaqullah. Bertakwalah pada Allah. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. La'allakum tuflihun. Wattaqullah. Bertakwalah pada Allah. Innallaha alimum bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui isi hati kita. Kebersamaan. Jadi dua. Selalu merasakan kebersamaan dengan Allah. Berbicara tentang akhirat. Wattaqullah innallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah pada Allah. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bertakwalah pada Allah. Wattaqullah. Ini redaksi surah An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ittaqullah. Ittaqullah, bertakwalah pada ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Maha mengawasi, melihat. Jadi kata-kata bertakwalah pada Allah 2 kali. Hai manusia, bertakwalah pada Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam, dan dari satu jiwa ini diciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Dari keduanya berkembang biak laki-laki perempuan yang banyak, yaitu kita semua. Dan bertakwalah pada Allah yang mana kalian saling mencintai, saling menghormati, saling membutuhkan. Itulah kehidupan kita. Dan bertakwalah pada Allah, sungguhnya Allah Maha memantau, melihat. Kalimatnya raqibah, memonitor. Jadi takwa itu adalah kita merasa dilihat, diawasi oleh Allah. Takwa itu khabirum bima ta'mal. Allah tahu apa yang kita lakukan. Alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui isi hati kita. Selalu seperti itu. Jadi redaksi Al-Quran begitu banyak. Kata-kata takwa tidak lepas dari 2 hal. Bentuk instruktif, yaitu bentuk perintah. Pasti menunjukkan kebersamaan dengan Allah. Kita harus berbuat baik. Dan akibat perbuatan yaitu akhirat. Maka itu takwa Allah harus kita pahami. Rasa kebersamaan dengan Allah.
Jangan sampai kita tidak merasa kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah sholat, nah sekarang saya akan gambarkan orang yang sholat dengan ketakwaan dengan orang sholat hanya dengan iman. Karena saya pisahkan antara iman dan takwa, redaksi Al-Quran, hai orang-orang beriman. Agar kalian bertakwa, berarti iman dan takwa selalu dipisahkan. Hai orang-orang beriman, ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, redaksinya hai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Setiap jiwa harus melihat hari esok. Berarti bicara visioner orang-orang yang punya pandangan jauh ke depan. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah khabir, maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Khabir itu maha melihat, maha mengetahui. Maka ada dua pondasi, itu Allah dan hari akhirat. Berbicara rasa, dimensi takwa rasa cinta kepada Allah, rasa takut pada Allah. Bicara rasa akhirat, ada rasa cinta mengharapkan obsesi kita surga dan rasa takut yaitu akhirat. Jadi dua. Di sinilah kita harus memahami betapa kata-kata rasa cinta dan rasa takut itu adalah letaknya di dada kita. Kita berpuasa mengasah rasa. Si A, si B sama-sama sholat. Tapi ada yang dengan ketakwaan, ada yang tanpa ketakwaan. Si A, si B sama-sama berpuasa. Ada yang dengan takwa, ada yang tanpa takwa. Kita yang mana? Oke, sekarang saya akan gambarkan sholat. Ya. Sholat. Saya menghadap kiblat, wajah saya ke bawah. Allahu Akbar. Kata-kata Allahu Akbar ketika kita ke bawah melihat, ya Allah, rasa bertemu dengan Allah. Rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa itu ada apa tidak? Kalau ada berarti dia dengan takwa. Rasa dilihat oleh Allah ada atau tidak? Maka selalu saya katakan dua. Yang kedua ketika dia sholat, ya Allah inilah jangan-jangan sholat yang terakhir. Saya akan kembali kepada Allah. Ketika kita melihat ya Allah. Maka dalami sholat dengan sedalam-dalamnya. Sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Maka ada istilah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu supaya kita mereview sholat kita. Karena perintah Allah Azza wa Jalla dalam Isra Mi'raj itu sholat. Rasa diawasi dinilai oleh Allah. Ada yang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Dia mikirin ini, mikirin itu, mikirin macam-macam. Nah inilah yang harus kita tanyakan. Mampukah kita merasakan dilihat dan diawasi oleh Allah? Mata kita ke bawah melihat sajadah. Ya Allah engkau maha besar, maha agung. Rasa kita mengagungkan rasa itu. Maka lihat dalam gerakan tangan, gerakan kita semua. Kepala kita semua ketika kita ruku dan sujud ini menunjukkan rasa kita dilihat oleh Allah Subhanahu. Maka saya akan gambarkan bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu tentang ibadah. Ya. Tadi saya sudah jelaskan, ini saya share lagi, saya ulangi share-nya. Allahumma shalli Muhammad. Nah, ini adalah share. Mudah-mudahan bisa dipakai. Nah, ini kelihatan ya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Saya nggak tahu nih ya. Nah inilah rasa. Mampukah kita rasa dilihat oleh Allah? Ini baru dalam sholat. Dalam puasa juga begitu. Merasakan dilihat oleh Allah. Dan kita sedang menyusun buku. Jadi ketika kita menyusun buku, nanti buku kita akan lihat. Wa wudi'al kitab. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi. Anda semua akan dikasih buku kitab amal. Kemudian Anda akan melihat orang-orang yang berbuat maksiat. Dia akan melihat perbuatan aku. Ya. Mereka ketakutan musyfiq. Mereka ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan melihat kitabnya. Padahal kitab itu adalah dia yang menyusun. Bayangkan ada manusia takut melihat bukunya. Padahal dia yang menyusun buku itu. Maka itu apapun yang kita lakukan, Allah maha melihat, maha merasakan, bukan mengetahui. Saya tahu Allah melihat, saya tahu itu tempatnya di sini. Di pikiran kita. Saya tidak bahas itu, saya bahas rasa, rasa. Rasa dilihat oleh Allah, rasa. Di sinilah namanya takwa. Gitu. Jadi kalau kita melihat, apakah Anda merasakan dilihat oleh Allah? Nah ini. Nah, lihat lagi, Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baru pondasi satu. Pondasi kedua adalah kita seakan-akan kembali kepada Allah, yaitu akhirat. Mampukah kita merasakan adanya akhirat, yaitu kematian.
Jangan-jangan ini adalah Ramadan yang terakhir. Maka itu ketika saya akan share lagi tadi gambarannya adalah bagaimana kita bisa memahami tentang akhirat. Inilah share yang kedua tentang akhirat. Nah, inilah buah pondasi ini. Ketika sholat itu kita merasakan bahwa detik ini adalah perjalanan kita kepada kematian. Maka penuh dengan perhitungan. Pelan-pelan, tidak cepat-cepat, bacaannya kita pahami. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini kita tidak tahu, jangan-jangan Ramadan yang terakhir. Yuk kita pelajari sholat kita, bacaan kita pahami dengan sebaik-baiknya. Jangan kita hanya, jadi ada dua pondasi tadi, nah nanti saya akan gambarkan bagaimana pemahaman sholat ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini, supaya kita bisa memahami ibadah-ibadah yang lain, puasa apapun. Nah, sekarang saya akan gambarkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, satu gambar tolong difoto, ini gambar ini ya. Mudah-mudahan bisa kita, maaf, saya akan share. Tolong ini diperhatikan dan ini inti daripada ibadah kita semua supaya kita bisa memahami takwa. Nah, ya, sebelum saya masuk seremonial ibadah yang lainnya. Lihat ini Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, kelihatan ya? Mengasah rasa. Aturan ibadah apalagi nanti Ramadan, aturan apapun. Itu sesungguhnya mengasah kita agar ini milik Allah. Allah yang punya, Allah yang ngatur. Bukan kita yang punya. Orang sholat, coba bisa bayangkan ini nanti sholat zuhur. Berandai-andai setelah sholat zuhur ini saya mati. Kira-kira sholat zuhur cepat-cepat nggak? Pelan-pelan. Sholat yang terakhir karena waktu milik Allah. Orang yang sholatnya cepat-cepat karena merasa waktu milik aku. Habis ini saya mau begini, habis ini saya mau begini. Padahal itu milik Allah. Maka diinstal dengan software namanya At-Tarawih. Bersenang-senanglah Anda dekat dengan Allah. Pelan-pelan, ini malah cepat-cepat. Di Jawa Timur sana cepat-cepat. Karena tidak ngerti la'allakum tattaqun itu mengasah rasa. Bahwa ini milik Allah. Kemudian ada dua pondasi. Rasa kebersamaan dengan Allah. Yaitu tadi gambar apa? Gambar kacamata pembesar. Allah tahu isi hati kita. Kemudian ingat bahwa kita ini dalam perjalanan menuju kepada Allah. Itu ingat kematian akhirat. Jadi ini dua pondasi ini yang harus kita bangun. Dua pondasi rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa kebersamaan Allah, rasa dilihat oleh Allah. Dan kita ingin mengejar cinta Allah. Maka orang bertakwa selalu mengejar ibadah-ibadah sunnah. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Allahu Akbar. Nah, ini tolong diambil di foto ini, gambar ini. Nah, inilah esensinya adalah gimana menumbuhkan rasa cinta dan rasa takut. Di sinilah yang fluktuatif naik turun. Apabila kita betul-betul cinta Allah, kita kejar ibadah-ibadah sunnah. Karena kalau kita drop, maka kita ikat diri kita dengan orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut kita kepada Allah kita tumbuhkan. Gimana? Baca Al-Quran, kisah-kisah orang-orang yang diazab oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana gambaran neraka, bagaimana gambaran orang-orang yang diazab oleh Allah. Baca. Sehingga kita ada rasa takut, ya Allah. Api neraka seperti apa? Kita baca hadis-hadisnya. Gambar api neraka seperti apa? Kebanyakan kita lupa akan kematian. Maka sebelum masuk itu kita akan merasakan, bayangkan kalau hari ini adalah kematianku. Jadi ada dua pondasi. Pertama adalah bagaimana kita merasa bersama Allah. Yang kedua bagaimana kita dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini slide yang ini tolong diperhatikan. Sudah difoto belum nih? Cekrek gitu ya. Jadi kita pahami ada dua fase. Pertama adalah rasa ini adalah milik Allah. Kemudian rasa bersama Allah dilihat oleh Allah. Dan ingat bahwasanya kita akan kembali pada Allah yaitu akhirat, ingat kematian. Inilah terus diasah sehingga ada rasa cinta dan takut. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan share Bapak-bapak Ibu. Sekarang kita masuk seremonial ibadah-ibadah semua ya. Saya akan masuk seremonial ibadah-ibadah semua. Saya akan share hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi udah diingat ya tadi ya, Bapak-bapak Ibu. Ini baik. Kita akan lihat ini ada masalah trouble sebentar sedikit trouble. Jadi
Jadi di dalam hadis-hadis kita akan melihat teks. Sekarang saya akan lihat dulu aturan sholat dengan aturan puasa, ya teksnya. Lihat. Sekarang tentang teks Al-Quran. Buat sholat dulu baru puasa kita. Wasta'inu bis sabri was salah. Satu. Nah, ini masalah sholat dulu. Kita dalamin sholat, habis itu kita puasa. Nanti kalau waktu nggak cukup, kita akan lanjutkan hari esok. Minta tolonglah kepada Allah melalui sholat dan sabar. Teksnya gitu. Sholat dan sabar itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda sholat cepat-cepat berarti nggak ada kesabaran. Meninggalkan pekerjaan, kemudian kita sholat, meninggalkan pekerjaan, itu pun butuh kesabaran. Maka untuk menumbuhkan itu, balik kacamata takwa. Waktu milik siapa? Milik Allah. Apabila ini habis semua waktunya, kita wafat, Anda jarang sholat tarawih, sangat dirugikan, sangat rugi. Siapa yang merugikan? Diri Anda sendiri. Siapa yang merugi? Diri Anda sendiri. Jadi sabar meninggalkan semua pekerjaan hanya untuk mengejar cinta Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Ayat yang lain, ya alladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Ini redaksi Al-Quran. Ya orang-orang beriman, kita harus ngejar yang namanya sholat itu penuh dengan kesabaran. Minta tolong. Berarti minta tolong kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Melalui apa? Melalui sholat dan sabar. Jadi sholat dan sabar adalah kendaraan untuk menuju kepada Allah. Minta tolong. Wa innaha lakabiratun. Ini adalah surah Al-Baqarah, nanti dilihat ayat 45-46. Sesungguhnya hal itu amat berat. Illa alal khosyin, kecuali orang yang khusyuk. Kecuali orang yang khusyuk. Siapa yang orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang ketika dia sholat, dia merasakan sedang bertemu dengan Allah. Ini terjemahan yang banyak di buku-buku ataupun di internet kurang tepat. Ya. Redaksi Al-Quran. Alladzina. Itu orang-orang, sebetulnya saya mau share nih, ada trouble sedikit, jadi alladzina itu orang-orang yadhunnuna, dia yakin annahum, bahwa mereka mulaku, sedang bertemu, bukan akan, tapi diterjemahkan di Quran terjemah di internet akan. Annahum mulaku rabbi, sedang bertemu. Wa annahum ilaihi rajiun, banyak diterjemahkan dan mereka akan kembali kepada Allah. Siap, enggak ada kata-kata akan redaksi Al-Qur'annya. Harusnya saya tayangkan ayatnya, jadi redaksi Arabnya. Tapi inilah yang harus kita pahami. Wa annahum ilaihi rajiun. Mereka ini merasakan saat itu sedang menuju kepada Allah, sedang pulang. Gitu. Maka dua tadi pondasi, bersama Allah, ingat mati akhirat. Dua pondasi. Di sini takwa. Dua tadi pondasi. Ibarat saya berdiri ini, ada dua kaki saya. Pertama kaki kanan dan kaki kiri. Ini dua pondasi takwa adalah saya merasa bersama Allah dan saya ingat saya akan kembali pada Allah. Ingat mati. Kalau mati baru akan mati, betul. Tapi detik ini menuju kepada kematian. Detik ini sedang lagi jalan. Gitu. Jadi merasa kita dilihat oleh Allah, merasa bersama Allah adalah sholat. Nanti ketika puasa sama. Saya belum masuk puasanya, ini sholatnya dulu. Jadi ketika kita sholat itu merasa bersama Allah. Dan Allah maha mengetahui isi hati pikiran kita. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Apapun yang terbesit, yang terdalam di dalam pikiran manusia yang terdalam. Kami mengetahuinya. Dan kami lebih dekat daripada urat yang ada di leher ini. Allah. Di sini ada urat. Al-warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat. Kami lebih dekat. Redaksi. Padahal ini nempel di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena maksudnya pita suara kita di sini. Apabila ada chip apa masukkan ke sini, merekam semua pita suara kita direkam. Misalnya berandai teknologi yang canggih dimasukkan ke sini, apa yang kita ucapkan, apa yang kita omongin ke orang, apa yang kita chatting semua diketahui, maka kita pasti berhati-hati, betul nggak?
Berhati-hati. Gitu. Ngomongnya hati-hati. Tapi hati kita, siapa yang bisa masukkan chips di dalam hati kita? Nggak ada yang tahu. Maka redaksinya Allah lebih dekat daripada urat yang ada dalam leher ini. Karena bisa memantau isi hati kita. Ma tuwaswisu binafsuh, apapun yang terbesit dalam hati jiwanya, Allah Maha mengetahuinya. Maka ketika kita sholat, kita pikirin apapun yang kita pikirkan dan kita gambarkan dalam jiwa dan pikiran kita, Allah Maha tahu. Allahu Akbar. Jemuran saya belum kering-kering. Ketika kita Allah Akbar, jemuran saya belum kering-kering. Allah tahu hambaku pada tanggal sekian, jam sekian, dia sholat ini, pada detik ini dia memikirkan jemuran, bukan mikirin aku. Allah Akbar, makanannya tadi udah dikasih garam belum. Hambaku ketika dia sholat, dia mengucapkan Allah Akbar, tapi ternyata masakan itu lebih besar. Jadi takwa itu tempatnya di sini, di dada ini. Maka hai orang beriman, ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Puasa juga begitu. Merasa dilihat oleh Allah, merasa kebersamaan dengan Allah. Baru nyambung dengan aturan-aturan puasa. Apapun hadisnya. Di sinilah baru kita ngerti hadis Rasulullah SAW. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa beriman penuh dengan keimanan. Dia betul-betul merasakan iman dengan Allah dan hari akhirat, pasti ada hari akhirat. Iman tuh di sini. Ma waqara fil qalb wa saddaqal amal. Al imanu ma waqara fil qalb wa saddaqal amal. Iman adalah yang tertancap dalam hati kita dan dibenarkan dalam perilaku, itu iman, bukan dalam lisan. Para koruptor dia melakukan tindak pidana korupsi, apakah Anda beriman? Oh iya dong, saya beriman. Percaya dengan Allah, tapi dia melakukan kemaksiatan. Orang yang berzina pun demikian. Masuk hotel, check in, gak ada yang ngelihat dia berzina. Apa yang terjadi? Apakah Anda beriman pada Allah? Iya, berimanlah. Masa saya orang tidak beriman? Iman itu yang tertancap dalam hati. Dia ditutup, gak ada yang ngelihat, gak ada ngapa-ngapain, dia akhirnya berbuat maksiat. Gitu. Depan orang baik, di balik orang dia berbuat pengkhianatan, kemaksiatan, apapun. Mengkhianati negara, diambil harta orang lain, harta rakyat diambil. Depan orang dia seakan-akan paling baik, tapi negara semakin rusak. Bukan tidak ada keadaan. Kita bicara Indonesia damai, gimana mau damai kalau tidak ada keadilan? Kajian Islam damai, merebut kedamaian Islam itu indah. Tapi rakyat miskin. Kenapa Pak? Tindak pidana korupsi di mana-mana. Dia beriman. Tapi imannya di mana? Merasa dilihat oleh Allah atau tidak? Merasa diawasi oleh Allah atau tidak? Para koruptor puasa nggak? Pada puasa. Para penzina puasa? Berpuasa. Berzina di mana? Di hotel check in nggak ada yang tahu. Puasa jalan terus, tarawih jalan terus, salat jalan. Ini apa? Haba'an mansura, akan menjadi debu yang berserakan. Seakan-akan dia punya pahala gunung, tapi itu menjadi debu. Itu hadis Rasul. Kenapa? Karena melecehkan Allah, seakan-akan Allah tidak melihat, tidak memantau. Disitulah pelecehan terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka disebut dengan barang siapa yang berpuasa imanan, penuh dengan keimanan, dia merasa dilihat oleh Allah. Allah itu ada. Maka dalam surat Al-Anbiya ayat 48 dan 49 gambar orang bertakwa sangat singkat sekali, dan ini sudah kita singgung. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfiqun. Orang yang bertakwa adalah dia merasa takut kepada Allah, padahal Allah nggak kelihatan, dan dia rasa takut nanti di akhirat itu seperti apa. Karena saya sedang menyusun kitab saya, nanti di akhirat akan ada pembalasan. Tidak ada istilah, oh dia zalim, dia khianat, enak-enakan. Pak Ustadz, pasangan hidup saya dia khianat, dia enak-enakan. Mana ada enak-enakan? Semua akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang bertakwa itu rasa bersama Allah. Kalau redaksi Al-Baqarah 45-46, orang yang sholatnya khusyuk, mulaku, sedang bertemu. Maka kita mengasah rasa sedang bertemu, rasa sedang bersama Allah, rasa sedang dilihat oleh Allah. Rasa. Karena di sini letaknya. Bukan tahu. Semua juga tahu. Tapi merasakan, ya Allah, aku sedang dilihat oleh Allah. Subhanallah. Bagaimana mengasah rasa. Wa annahum la yarjun, rasa bahwasanya ini mati, ini lagi mati, ini menuju kepada kematian. Kita ini akan mati semua, Bapak. Enggak mati. Mati adalah sebuah kepastian. Maka imanan wahtisaban. Jadi iman pada Allah dan hari akhirat, yakin.
dan merasa dilihat oleh Allah dan yakin dia akan menuju pada akhirat kematian. Wahtisaban, buahnya adalah penuh dengan perhitungan. Hisab itu adalah berhitung. Hisab itu berhitung. Hisab berhitung. Ihtisaban penuh dengan perhitungan, keberhati-hatian. Maka sholat penuh dengan keberhati-hatian. Sama man qama ramadhana imanan wahtisaban. Sama barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih pada malam Ramadan penuh dengan keimanan, dia yakin sedang bertemu dengan Allah, dia yakin akan kembali pada Allah. Ihtisaban penuh dengan keberhatian, pelan-pelan, enggak cepet-cepet. Ihtisaban itu penuh perhitungan. Jadi dia merasakan dilihat oleh Allah. Merasa dilihat oleh Allah. Maka perilakunya dihitung. Wah kalau begini-gini. Saya kejar baca Quran. Wih semangat terus. Aku cinta engkau ya Allah. Aku cinta engkau. Aku baca Quran terus. Ini namanya ihtisaban. Maksiat ini enggak tahan mata memandang. Tutur kata atau jangan. HP ini bahaya. Banyak maksiatnya ditahan semua. Televisi-televisi yang tayangannya tidak baik ditahan. Dimatikan, tapi televisi yang bagus-bagus kita tonton, kita menimba ilmu. Ini namanya ngejar, ada orang susah, bantu. Dia hutang, putihkan. Anggap aja lunas, kasihan mereka. Itu namanya ihtisaban. Ini perlu kita ilmu, jangan sampai hadis ini digembar-gemborkan ketika di tengah lapangan bola. Kok lapangan bola? Kemarin kita analogikakan pada seminar awal, kayak seperti kita main bola, tanding bola gitu kan. Tanding sepak bola. Prit, mulai main bola. Teng, mulai main bola. Oke. Di tengah lapangan bola, Anda kiper ya. Anda back, Anda diatur. Cara mainnya gimana? Kiper nggak boleh megang bola kecuali di belakang garis ini, diterangin. Dia nerangin main bola di tengah lapangan ketika mulai. Ketika mulai Ramadan, mulai Ramadan 1 Ramadan, baru menerangkan imanan dan ihtisaban, berpuasa yang baik begini. Ini kira-kira terlambat gak? Terlambat. Maka sekarang ini kita sudah 1 Syaban, 2 Syaban, 3 Syaban, 4 Syaban, 5 Syaban, 6 Syaban, 7 Syaban. Puasa terus, hajar puasa, dilatih. Karena ini butuh latihan, rasa bersama Allah. Inna amala lahu illa siyam fa innahu li. Sungguhnya perbuatan amal manusia adalah milik dia kecuali puasa. Wa ana ajzu bida, aku yang memberikan pahalanya. Aku yang ngasih pahalanya. Loh, bukankah semua amalnya juga milik Allah? Bukan hanya puasa, juga sholat. Maksudnya adalah puasa itu spesial, berbeda sekali. Kenapa? Karena dia luar biasa, ini milik aku. Kenapa? Hambaku yadhu ta'amu wa syarabu, dia meninggalkan syahwatnya, yaitu makan, minum, ditinggalkan keinginan-keinginannya. Karena orang bertakwa betul-betul rasa cinta, RT tadi. Rasa cinta kepada Allah. Ya Allah, aku lebih cinta engkau daripada tubuhku yang harus aku makan dan minum. Karena ini tubuh milik engkau ya Allah, dan makanan ini milik engkau ya Allah, aku tahan makan dan minum. Maka hambaku aku sangat cinta dengan puasa, karena puasa adalah milik aku, karena dia meninggalkan nafsu syahwatnya, harus berhubungan suami istri, dia harusnya makan, minum, dia tinggalkan semua. Karena Allah. Bagaimana caranya? Rasa dilihat oleh Allah. Rasa dinilai oleh Allah. Dan dia saat itu sedang menyusun kitabnya. Maka ketika kita ngelihat, Masya Allah. Kata-kata ihtisaban ini berhati-hati, maksiat ditinggalin. Tapi yang bagus-bagus dikejar. Baca Al-Quran. Maka puasa dan Al-Quran bergandengan. Dia akan yashfa'ani, dua-duanya akan memberikan syafaat. Mudah-mudahan bacaan Quran kita, puasa kita kuat. Baca Qurannya dahsyat. Puasa kita hati-hati, lidah kita, mata kita, tutur kata kita. Sekarang tutur kata dengan jempol ini. Kita kirim message. Kita pakai media sosial media. Hati-hati ini berpuasa, tutur katanya. Jangan ribut-ribut lagi. Di grup ya, ribut ataupun share-share yang tidak baik, ditahan semuanya. Baca Quran perbanyak. Subhanallah, nanti Al-Quran akan berbicara. Puasa berbicara. Oh ya, di amal ibadah kita, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, dia akan berwujud. Ya Allah, hambamu ini, dia menahan tidur yang harusnya tidur gara-gara aku, dia membaca Al-Quran. Al-Quran akan ngomong, kasih syafaat kepadaku untuknya melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran itu membawa syafaat. Kenapa? Dia membaca Al-Quran. Harusnya dia tidur, dia bangun. Dia baca Quran. Terkantuk-kantuk, dia berusaha. Al-Quran berbicara.
1 huruf, 2 huruf, 3 huruf dihitung. Ya Allah kasih syafaat. Al-Quran akan ngebelain kita. Maka redaksi hadis Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un yaumil qiyamah. Baca Quran, dia akan nolong kita pada hari kiamat. Ini hadis-hadis sahih semua. Diterangkan Quran itu akan menolong kita. Tatapa Al-Quran, ya Allah ini akan menolong saya. Genggam, pegang nih betul-betul. Itulah orang bertakwa. Ngejar cinta Allah dengan mencintai Al-Quran. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah semata yang belum bisa baca Al-Quran, kontak saya. Mumpung ini masih ada 1 bulan. Hitungan 8 jam, insya Allah Anda bisa selesai baca Quran dengan metode Al-Barqi. Yang kita ajarkan Al-Barqi. Subhanallah, belajar Quran cepat. Ayo, bisa baca Quran terus, belajar lagi. Tajudnya diperbaiki lagi. Karena ini akan menolong kita. Ini penolong kita ketika kita dalam kegelapan, dia akan menerangi kita. Ketika dalam kesempitan, dia akan melapangkan kita. Maka Al-Quran betul-betul syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ini Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Dimuliakan bulan Ramadan karena Al-Quran. Pada malam Lailatul Qadar, malamnya pun dimuliakan oleh Allah karena Al-Quran. Jadi bulannya dimuliakan, harinya pun dimuliakan oleh Al-Quran. Saking dahsyatnya setiap malam ada utaqa minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malam. Si fulan maksiatnya luar biasa, diampuni oleh Allah. Setiap malam ditulis siapa-siapa yang bebas dari api neraka. Subhanallah, keberkahan yang luar biasa. Bagaimana kita masuk klasifikasi orang yang bertakwa kalau kita tidak punya ilmu tentang takwa. Takwa itu sudah saya terangkan, paradigmanya adalah semua milik Allah. Rasakan kita bersama Allah dan rasakan Anda akan melihat kematian Anda depan mata. Maka orang bertakwa selalu mengatakan, jangan-jangan hari ini adalah kematianku. Jangan-jangan hari ini adalah wafat kematianku. Kita harus hijrah semuanya, perilaku kita harus kita hijrahkan. Gitu. Jangan sampai kita tidak hijrah dari perbuatan maksiat kepada kebaikan. Inilah rasa bersama Allah, semua milik Allah, semua milik Allah. Maka ketika orang berpuasa, subhanallah. Kata-kata ini adalah milik aku, maksudnya adalah semua emang milik Allah, milik Allah. Yang harus saya makan, ya Allah tubuh milik engkau, semua milik engkau, makanan milik engkau, engkau yang punya, engkau yang mengatur. Sampai pun ketika kita sholat semua milik engkau, engkau yang punya waktu, pelan-pelan sholat, waktu milik engkau ya Allah. Sampai pun berpuasa, tidak makan, tidak minum milik engkau, sampai datangnya azan maghrib, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu atau dzabat dzama wa batalatil urq wa thabatal ajr insyaallah. Enggak usah dimasalahkan ini hadisnya kuat, ini hadisnya dhaif, ini lemah. Enggak usah dipermasalahkan hal-hal yang tidak penting. Permasalahkan yang sangat fundamental, takwa seperti apa. Ketika kita makan kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah. Jangan berlebih. Subhanallah. Siapa yang mengatur? Yang punya. Jadi kita pahami ini semua. Enggak ada yang kita punya, semua milik Allah. Pasangan hidup kita milik Allah, anak kita milik Allah, orang tua kita milik Allah, harta kita, rumah kita milik Allah. Maka ketika sedekah tidak merasa bersedekah. Ketika bantu orang tidak merasa jadi pahlawan, aku bantu, kalau nggak ada saya kamu gimana? Enggak, kenapa? Orang bertakwa, ini milik engkau. Saya akan kasih gambaran 2 orang yang sama-sama sedekah tanpa takwa, yang satu pakai takwa. Saya akan gambarkan orang yang berpuasa, yang sama-sama berpuasa, yang satu pakai takwa, yang satu tidak pakai takwa. Saya gambarkan 2 orang yang sholat, yang satu pakai takwa, yang satu tidak pakai takwa. Yang sholat tadi, Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allah Akbar, atahiyatun barakatuh, assalamualaikum, alhamdulillah. Ini namanya orang sholat tanpa takwa. Tanpa merasa dilihat oleh Allah. Dia lupa apa yang dipikirannya adalah Allah melihat. Tidak merasa dia sedang bertemu dengan Allah. Tidak merasa seakan-akan dia akan mati hari ini. Jadi orang bertakwa selalu jangan-jangan hari ini adalah kematianku. Dia lupa ini akan menjadi bekal kematiannya. Nah, itu sholatan. Orang berpuasa. Maki-maki sana, maki-maki bentak sana, bentak sini. Matanya jelalatan, melihat hal-hal yang haram. Gitu kan. Belum lagi WA, dikit-dikit fitnah, dikit-dikit ribut. Woi, ribut sama orang lain. Maki-maki pakai jemari, yaitu dengan WA, ribut lagi. Maka dia tidak merasa bersama Allah, dia sholat. Dia puasa tapi tidak merasa dilihat oleh Allah. Dia nggak makan, ketika habis mau buka puasa, makan semua, dimakan sampai, obesitas gitu kan. Astagfirullahaladzim. Jangan makan banyak-banyak. Uang-uang saya, makanan saya.
Ini nggak boleh ngeliat ini, mata saya, HP saya terserah mau ngeliat apaan kayak, internet saya yang bayar, kuota saya yang bayar, HP saya, mata saya, kamu nggak usah intervensi. Merasa punya adalah fujur yang tadi kacamata merah, tadi saya kasih gambar kacamata merah tadi kan. Merasa punya. Sekarang ada orang bersedekah, ini semua puasa. Kurang apa? Wa kam min shaimin laisa al-jazaa illa al-ju'al atas. Wa rabbus shaimin laisa al-jazaa illa al-ju'al atas. Betapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Tidak dapat apa-apa, dia qaulu zur, dia bohong. Yang harus dibilang A, dia bilang Z. Dia manipulasi data, astagfirullahaladzim. Dia syahadat zur, dia memberikan persaksian palsu. Dia bohong, dia berkhianat. Katanya nggak melakukan ini, padahal melakukan itu. Dia melakukan A, mengatakan melakukan Z. Zaman sekarang dahsyat. Orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa. Karena tidak merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Rasa bersama dan dilihat dan dinilai oleh Allah, inilah yang takwa yang sesungguhnya. Dan dia akan kembali pada Allah, inilah takwa yang sesungguhnya. Redaksi Al-Quran saya sudah katakan, setiap kata-kata bertakwalah. Ingat Allah Maha melihat apa yang Anda kerjakan. Bertakwa pada Allah, Allah Maha mengetahui isi hati Anda. Bertakwalah pada Allah, Allah mengawasi dan memonitor Anda. Bertakwa pada Allah, nanti kalian akan dikembalikan pada Allah. Bertakwalah pada Allah, sungguhnya Allah azab Allah amat pedih. Tentang akhirat Allah selalu begitu. Di sini dirasakan bersama Allah. Nah sekarang sedekah. Taruhlah Anda naik mobil. Biasa tukang parkir kasih 2.000. Enggak ada duit mana? Sini cari enggak ada. Ada 20.000, 20.000. Nih, banyak banget Pak. Iya, buat ente nih. Nah, dari saya harusnya 2.000, 18.000 dari saya dah. Merasa dia punya, dia merasa bantu orang. Itu dia sedekah tanpa takwa. Sekarang sedekah pakai takwa. Enggak ada. 20.000 dah. Pak banyak banget. Itu rezeki kamu. Makasih Pak. Emang punya kamu itu. Sudah ditentukan oleh Allah. Karena ini semua milik Allah. Dia tidak merasa. Kemudian teman kita ngeliat, keren banget itu. Masih 20.000. Masih 50.000, punya dia itu rezeki dia. Kan dari ente, enggak itu rezeki itu milik dia. Maka orang yang bertakwa dia tidak merasa membayar, walaupun dia membayar. Orang yang bertakwa tidak merasa membantu, padahal dia membantu. Kenapa? Tuh ini milik Allah, Allah yang punya Allah. Apa saya cuma lewat doang. Itulah orang bertakwa. Subhanallah. Redaksi Al-Quran wa fi amwalim haqqul lisa'il wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak orang yang membutuhkan, baik yang minta atau yang tidak meminta. Jadi kalau kita perhatikan, kita bantu Mentawai. Kita ini butuh betul-betul Bapak-Bapak Ibu ini perjuangan dakwah di Mentawai butuh dana yang luar biasa. Saya berjuang nih kadang-kadang, ya Allah, ini dakwah kita sebar gitu kan. Kita mau bikin peternakan ini apa menggantikan babi biasa makan yang haram-haram, kita mencoba untuk berternak gitu kan. Dan seterusnya banyak terobosan kita karena ini daerah yang primitif. Bagaimana mengislamkan mereka, gimana menyekolahkan mereka. Sekolah yang bisa nyambung, kita bikin beasiswa dan seterusnya. Nah ketika Anda membantu orang-orang fakir miskin ini, bukan miskin lagi, fakir, banyaklah fakir di sana. Jangan merasa Anda menjadi pahlawan, ini semua milik Allah. Itulah orang bertakwa. Jadi sama-sama sedekah, tapi orang yang bertakwa tidak merasa bersedekah karena memang harta milik Allah. Ada orang merasa sedekah, saya. Maka orang yang bertakwa malu mengatakan saya. Kenapa? Ini semua milik Allah. Jadi tadi sudah sholat ada yang bertakwa, ada yang tidak bertakwa. Sedekah ada yang bertakwa, ada yang tidak. Puasa ada yang bertakwa, ada yang tidak bertakwa. Jadi orang berpuasa nggak mungkin dia walayashab, walayasrah artinya. Orang berpuasa itu tidak pernah ngebentak. Bentaknya nggak boleh, ngangkat suara nggak boleh. Walaupun kata-kata itu benar. Ayo nak sholat. Ya. Sholat nak. Ya. Sholat. Itu nggak boleh. Sholat ada ditahan tuh. Karena puasa itu asyam itu nahan. Menahan itu sesuatu yang bergerak. Tahan. Saya mau sih tapi nggak boleh. Saya sih mau tapi nggak boleh. Itu menahan puasa terus. Menahan itu apa? Suatu hal yang bergerak. Kalau nggak bergerak nggak mungkin tahan. Ngerem itu sesuatu yang bergerak. Asyam. Jadi yang bergerak kenapa bisa kuat ngeremnya? Karena merasa dilihat oleh Allah. Dan kita berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiyha anta khair man zakkaha anta waliha wa maulaha. Nanti insya Allah saya akan share di WA group karena sudah ada grup-grupnya ya. Saya akan share doa-doa bagaimana membahas tentang takwa.
Nanti kalaupun seminar itu selesai dan masih banyak hal yang belum kita bahas, nanti kita akan kajian lanjutan. Kajian lanjutan tentang webinar ini. Karena ilmu ini Masya Allah dalam banget. Saya ulang-ulang berkali-kali, pertama kali ini adalah semua milik Allah. Paradigma takwa ini milik Allah Allah yang mengatur. Kemudian dua pondasi takwa adalah, ya Allah saya merasa dilihat Engkau. Ya Allah saya merasa diawasi oleh Allah. Saya merasa dipantau oleh Allah. Dan ini semua dicatat oleh Allah, direkam akan menjadi kitab saya. Yaitu kitab amal kita. Yang kedua adalah, ya Allah saya akan kembali ingat kematian. Ya Allah. Ingat kematian. Sampai pun orang yang soleh, orang bertakwa tetap dia merasa belum bertakwa. Kenapa? Masih kurang ibadah. Masih kurang lagi. Kenapa? Karena cinta Allah dan cinta pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah. Ini kan ada kisah yang sangat amat tenar sekali gitu. Ada seorang istri ditinggalkan suaminya ketika mau wafat tuh, aduh, coba lebih jauh. Andai kata itu lebih jauh. Tiba-tiba berhenti deh. Coba yang baru. Andai kata yang baru, berhenti lagi. Sakaratul maut yang ngomong gitu. Coba semuanya. Dia wafat. Istri bingung ngomong putus-putus gini, akhirnya datang ke Nabi. Nabi, suami saya ngomong begini sebelum wafat. Ngomong apa nih? Tadi yang saya ceritain tadi. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Itu luar biasa. Suami Anda luar biasa. Kenapa? Dia soleh. Dibuka hijabnya ketika sakaratul maut diperlihatkan surga. Pahala-pahala kebaikan yang sudah dilakukannya. Coba lebih jauh ternyata adalah jarak dia ke masjid. Ketika dia mengantar orang karena dekat ya. Coba masjidnya lebih jauh. Itu maksudnya karena setiap langkahnya dan mengantarkan orang yang buta ini, Masya Allah pahalanya luar biasa. Ini kalau tahu ini pahala orang yang ke masjid itu setiap langkahnya, Masya Allah. Kecuali Anda sakit, kecuali ada kebutuhan. Jadi luar biasa ke masjid itu. Coba lebih jauh, itu dibuka pahalanya luar biasa. Kalau gitu lebih jauh deh, kira-kira gitu. Yang kedua kata baru. Karena waktu itu ada orang dikasih baju, dikasih mantel. Ada dua nih, ini yang baru, ini yang lama. Yaudah yang lama aja deh, yang baru buat saya. Ternyata pahalanya Masya Allah. Kalau dikasih yang baru lebih dahsyat. Kalau gitu saya kasih yang baru deh. Gitu kan. Nah sekarang kan aksi peduli bangsa selalu membutuhkan pakaian. Aduh jujur susah banget gitu. So, 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, nggak kumpul. Masih kurang kita. Kurang lagi. Itu susah untuk ngumpulin pakaian bekas aja susah banget. Tapi yang bagus, maksudnya yang jelek-jelek gitu kan. Terus kata-kata yang terakhir coba semuanya. Ternyata dia bersedekah makanan. Dibagi 2 tuh. Harusnya coba semuanya kasih. Soalnya Anda punya jagung 2 gitu. Coba kasih semuanya. Atau aja deh yang 1. Yang gedean lagi dimakan. Harusnya udah semuanya aja gitu kan. Berandai-andai Anda punya jagung atau punya karena apalah gitu. Coba semuanya. Subhanallah. Nah, sekarang di Mentawai itu kita butuh makan yang banyak karena kita bikin pondok-pondok pesantren istilahnya gitu kan. Boarding, ada asrama, free of charge semua makan. Kita lagi bagaimana Anda bisa bersedekah? Jangan nanggung-nanggung. Kenapa? Orang yang cinta Allah betul-betul. Nah ini hanya gambaran bagaimana pahala diperlihatkan ketika sakaratul maut. Jadi kisah ini sangat tenar, kisah hadis-hadis seperti ini kita pelajari dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan luar biasa suami Anda. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terima kasih kita pada hari ini bisa melakukan kajian. Mudah-mudahan besok saya akan lebih dalam lagi, gitu kan? Gimana puasa dan menggapai Lailatul Qadar. Gitu. Insya Allah kita akan bahas salat tarawihnya, baca Qur'annya. Puasanya lebih baik. Nanti kita lihat teks-teks hadisnya. Oh, setelah kita lihat paradigma takwa dan ternyata ada 2 unsur yang sangat fundamental, yaitu rasa bersama Allah dan ingat kematian, kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Saya rasa ini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang sudah mulai jam 10.30. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Taala
bisa mengambil banyak hal di sini, paradigma takwa, kemudian rasa kebersamaan Allah, malah merasa dilihat oleh Allah, dan ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kejar semua yang manfaat untuk akhirat, kejar semua yang menjadikan kita untung di akhirat, la'allakum tuflihun, agar kalian untung, maka bertakwalah pada Allah dan jauhi semua perbuatan maksiat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nunu, silakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Ustadz Arifin. Sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kegiatan webinar pagi ini didukung oleh Bank Syariah Indonesia dan JNE sehingga dapat terlaksana dan dihadiri oleh banyak jamaah. Kami melihat ada sekitar 200 lebih jamaah di sini, Ustadz, dari kolaborasi dari beberapa komunitas, antara lain jamaah Masjid Istiqlal di Houston, USA, tapi juga ada jamaah dari Kanada, dari New York juga tadi kita lihat, dan jamaah Islamic Character Development, dan dari jemaah Masjid Raya Bintaro Jaya. Mohon izin Ustadz, kami merangkum ada beberapa pertanyaan Ustadz yang bisa kami sampaikan mungkin dalam sesi-sesi terakhir ini. Antara lain Ustadz, pertanyaan pertama, bagaimana hubungan takwa dengan kehusuan? Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, bagaimana bisa khusyuk dalam sholat dan puasa? Pertanyaan ketiga, Ustadz. Satu kali banyak banget, Pak. Atau dua aja barangkali di awal, Ustadz. Dua dulu di awal, Ustadz. Ya, banyak banget. Baik. Bapak-bapak, Ibu yang cinta Allah SWT, gini, khusyuk itu kadang-kala mikirin ini, mikirin itu, mikirin. Saya sudah share tadi gambaran khusyuk ya. Jadi walaupun tidak bahasa khusyuk, tapi itu adalah paradigma supaya kita bisa khusyuk ya. Saya kasih gambaran ya, sebentar ya, Bapak-bapak sebentar. Nih, yang saya terangkan habit of mind tadi. Saya share dulu, subhanallah. Baik. Nah, habit of mind inilah yang menjadi kita tidak khusyuk atau khusyuk. Ya. Puasa juga begitu. Ya. Nah, lihat ya. Kalau kita lihat di sini, mentoknya di panas satu. Maka nggak bisa khusyuk. Ngelihat makanan adalah makanan. Ngelihat bini adalah bini. Ngelihat suami adalah suami. Ngelihat anak adalah anak. Apalagi kacamatanya ini saya, ini punya saya, ini punya saya. Ya nggak bakal khusyuk. Nah, jadi ngelihat sesuatu itu harus dikembalikan pada Allah, ini milik Allah. Nah sekarang ini batu loncatan. Kacamata kita ini adalah Allah, 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 Allah kacamata kita. Itu namanya khusyuk di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu adalah segala sesuatu, maka tidak khusyuk. Saya melihat makanan adalah makanan, saya melihat jeruk adalah jeruk, saya melihat apel adalah apel, saya melihat minuman adalah minuman, saya melihat teh adalah teh, saya melihat kopi adalah kopi, saya melihat anak saya adalah anak saya melihat pasangan hidup saya adalah pasangan hidup saya. Itulah habit of mind yang salah, kebiasaan mikir yang salah. Jadi gimana? Saya ngeliat jeruk, ya Allah engkau menciptakan jeruk. Saya ngeliat apel, ya Allah engkau yang menciptakan apel, engkau yang ngasih aku. Saya ngeliat nasi, ya Allah ini dari engkau, engkau yang menciptakan. Apapun, saya ngeliat pasangan hidup saya ini dari Allah, saya harus menjaganya. Saya ngeliat anak saya, ya Allah ini dari engkau, saya harus menjaganya. Saya ngeliat harta saya, ya Allah ini dari engkau, saya harus menafkahkannya di jalan yang benar. Dan seterusnya. Jadi semua dari Allah itulah. Nah, kalau sudah habit, udah kebiasaan kayak gini, ini habitnya apaan dulu? Kita makan nih, makan bubur ayam. Waduh enak banget coy. Si coy disebut. Saya ngeliat makan apa namanya. Akhirnya ketika sholat, Allah Akbar. Bubur ayam enak banget. Pokoknya habis sholat subuh, saya nanti jalan ke tempat bubur ayam. Di sana nanti saya tambahin pakai seledri yang banyak. Dia mikirin sholat subuh, mikirin seledri. Gitu kan. Jadi gimana? Nah, ketika sholat, di sini ada gambar bumi ya. Di sini Pak Nunu ada gambar bumi. Maksudnya urusan dunia itu pasti ada masuk. Tapi jangan stuck di situ, jangan berhenti di situ. Lanjutkan kepada Allah.
Allah Akbar, ingat bubur, ya Allah engkau menciptakan dia, ya Allah engkau menciptakan makanan untuk manusia, untuk kami semua ya Allah. Jadi Allah kembali kepada Allah, itu tek langsung ke sana. Itu namanya habit. Maka ini yang disebut khusyuk. Khusyuk apa? Merasa kecil di hadapan yang maha besar, merasa hina di hadapan yang maha suci, maha mulia. Merasa tidak berharga di hadapan yang maha mulia, maha berharga, itu Allah Azza wa Jalla. Jangan dipahami khusyuk itu enggak mikir apa-apa kecuali Allah. Enggak bisa, pasti ada pikiran apa-apa. Khusyuk itu bukan blank, hanya Allah doang, nggak bisa. Pasti ada pikir apa. Nah, pikir apa-apa itu hanya untuk menuju kepada Allah. Jadi batu loncatan gitu. Nah, sekarang saya keluar rumah, depan rumah ini ada lapangan bola, ada pohon-pohon. Masya Allah, alhamdulillah. Saya menuju masjid sekarang, ya Allah ini tempat ibadahmu. Masuklah saya mobil, saya naik mobil, ya Allah ini harta milik engkau ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Jadi dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Kalau kebiasaan seperti itu menjadi rasanya Allah, saya nggak punya apa-apa ya Allah. Nah itulah khusyuk. Sama, ini makanan milik engkau ya Allah, aku ingin makan tapi dilarang. Ya Allah ini mau tapi haram. Ya Allah, kenapa? Karena diharamkan ketika kita puasa, nanti habis maghrib baru halal. Sampai pun istri yang halal menjadi haram gitu kan. Kapan halalnya? Nanti setelah maghrib, ini maksudnya puasa gitu. Jadi khusyuk ya Allah, semua milik engkau, enggak ada yang aku miliki, semua milik engkau ya Allah. Nah kacamata inilah yang hilang sehingga susah khusyuk. Jadi khusyuk dalam ibadah puasa itu bagaimana? Ya ini semua milik Allah. Aturannya seperti apa yang tadi? Rofas enggak boleh, yang bau-bau seks, bau-bau biologis, membentak enggak boleh, bohong enggak boleh. Nah berarti kan dilarang apa? Jangan lihat larangannya, lihat isinya, esensinya, siapa yang melarang, yaitu Allah. Kalau ngeliat larangannya, nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini semua nggak boleh. Aduh, kapan ya Ramadan selesai? Malah mengharapkan Ramadan selesai. Karena terjebak dengan pendekatan seremonial formalistik, maka tidak merasakan kenikmatan dalam Ramadan. Jadi khusyuk puasa, khusyuk sholat adalah merasakan bersama Allah dan merasa nikmat bersama Allah. Merasa kita menikmati, ya Allah aku lapar nih ya. Kerasa banget laparnya Allah, karena engkau aku melakukan ini hanya karena engkau ya Allah. Dinikmati dia bersama Allah itu adalah khusyuk. Allah alam. Ada lagi? Yang tadi banyak banget. Pak Nunu, halo. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz dari jemaah. Mohon penjelasan makna dari surah Yunus ayat 100 bahwasannya tidak seorang pun beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Baik Bapak Ibu, insyaallah Subhanahu wa taala semua dengan izin Allah, ada iman, ada kafir, semua dengan izin Allah. Karena Allah Maha berkehendak dan Allah Maha menentukan. Tapi jangan dipahami, kamu beriman, saya belum dikehendaki oleh Allah, bukan begitu. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib seorang sampai dia merubah nasibnya sendiri. Loh kalau semua karena Allah dipahami dengan tekstual dan dipahami salah, akhirnya nggak ada neraka. Kenapa? Gimana mau neraka? Orang tidak beriman itu karena Allah dan orang beriman juga karena Allah. Ya udah semua Allah aja yang nanggung jawab. Tidak demikian. Karena manusia diberikan namanya al-iradah, free will, kebebasan berkehendak. Kebebasan berbuat. Kebebasan inilah yang menyebabkan adanya konsekuensi logis, yaitu dia bertanggung jawab. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan kebenaran itu dari Allah, dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silakan, yang kufur pun silakan. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghisu yughasu bima'in kamuhl yashul wujuh. Bi'sas syarab wa sa'at martafaqa. Jadi redak ini surah Al-Kahfi. Barang siapa yang beriman, monggo silakan. Enggak beriman pun semua dengan kehendak Allah. Semua apapun. Tapi ada yang tidak dengan ridha Allah. Orang bunuh diri, dari lantai 20, 30, lompat, palanya pecah cuek. Dengan ketentuan Allah enggak? Iya. Dengan kehendak Allah enggak? Iya. Kalau enggak kehendak Allah, palanya enggak pecah. Gitu. Tapi itu hukum alam. Alam yang menentukan sesuatu jatuh ke bawah karena ada gravitasi bumi, itu kehendak Allah enggak? Iya kehendak Allah. Tapi apakah itu diridhoi oleh Allah? Tidak. Nah itu dia.
Jadi mau iman, mau kafir, semua dengan kehendak Allah. Tapi ada yang diridhoi oleh Allah, ada yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita itu mencari ridho Allah. Allah alam. Silakan Bapak Ibu yang cinta Allah. Silakan Pak Baik, Ustadz. Pak Nunu. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari jamaah yang chatting pagi ini. Setelah orang tua meninggal atau keluarga, apakah diperkenankan membaca doa-doa yasinan dengan mengundang tetangga-tetangga setelah pemakaman sampai 7 hari, kemudian 40 hari, kemudian 100 hari, atau kemudian 1000 hari? Apakah Tidak ada yang telah dilaksanakan oleh masyarakat kita? Mohon pencerahannya Ustadz. Pertama, tidak ada itu dalam hadisnya, nggak ada. 7 hari, 40 hari, 1000 hari itu bid'ah ya. Itu beda. Itu nggak ada, itu hal yang baru, nggak ada. Itu sama dengan agama Hindu. Maka tidak ada acara-acara 40 hari, 1000 hari, tidak ada. Al-Quran yang nggak ada, hadisnya nggak ada, sahabat juga tidak melakukan hal itu, semua tidak ada. Maka jauhilah hal-hal seperti itu. Akan tetapi kalau kita kumpul mendoakan orang meninggal nggak apa-apa. Kita baca Yasin mendoakan orang meninggal nggak apa-apa. Kita baca La ilaha illallah mendoakan orang meninggal nggak apa-apa. Karena seluruh amal ibadah yang baik bisa dihadiahkan kepada orang yang wafat. Ya. Apapun. Termasuk sholat kita, puasa kita, sedekah kita niatkan untuk orang yang wafat. Boleh nggak? Boleh. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bacaan Yasin kita hadiahkan untuk orang wafat, bisa nggak? Apakah bacaan Yasin kita, bacaan Al-Quran kita, bacaan Al-Fatihah kita, sama-sama baca Al-Fatihah buat yang wafat, semoga diampuni oleh Allah. Apakah bermanfaat? Sangat amat bermanfaat. Karena redaksi-redaksi dalam Al-Quran, di dalam hadis, kita sama orang-orang beriman saling mendoakan. Ya, kita saling mendoakan. Yang kedua, pendapat Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan itu boleh. Bacaan Al-Quran kita hadiahkan pahalanya untuk si mayit, itu boleh. Dan menurut beliau adalah ijma. Sebagian ijma itu semua, hampir. Kalau melihat sebagian mazhab Syafi'i mengatakan nggak boleh. Tidak sampai bacaan Al-Quran kita buat orang yang wafat. Ada yang mengatakan sampai dan seterusnya. Itu berbeda pendapat. Tapi saya mengambil pendapat Ahmad Ibnu Hanbal dalam kitab Mughni bahwasanya bacaan ayat Quran kita sampai kepada si mayit. Bacaan Al-Fatihah kita pahalanya kita hadiahkan buat si mayit itu sampai. Yuk kita sama-sama membaca Al-Fatihah atau apa untuk si mayit, boleh? Boleh. Karena seluruh amal ibadah itu bisa kita hadiahkan kepada si mayit. Nah, itu yang saya pahami. Jadi kalau kita kumpul keluarga, kumpul siapapun untuk berzikir bersama, kemudian kita hadiahkan zikiran-zikiran ini untuk yang sudah wafat, bisa nggak? Bisa insya Allah. Allah alam. Ada yang lain? Masya Allah. Jadi waktunya tidak bisa ditentukan, kapan saja akan insya Allah akan diterima. Oh iya, nggak ada waktunya, 10 hari, nggak ada 20 hari, 40 hari, 1000 hari, nggak ada itu. Nah, itu bahaya sekali, sangat amat berbahaya. Jangan, jauhi itu. Baik. Ada lagi pertanyaan dari chatting pagi ini. Pada saat Isra Mi'raj, saat Nabi menerima perintah sholat, apakah Nabi Muhammad berdialog dengan Allah? Apakah Nabi bertemu langsung dengan Allah? Apakah Nabi Muhammad mengetahui wujudnya Allah? Silakan Ustaz. Beliau bertemu, Jibril yang tidak bisa bertemu karena tidak punya kekuatan, makamnya berbeda dengan Rasulullah SAW. Tapi seperti apa dia bisa melihat? Belum tahu seperti apa gambarannya karena mata kita terbatas. Apabila kita bisa melihat Allah, maka Allah terbatas. Karena yang melihat adalah mata kita, akal kita, maka terbatas. Itu hanya gambaran-gambaran saja. Nama Nabi Musa juga ketemu dengan Allah, yaitu bentuknya seperti cahaya, seperti api, seperti cahaya. Tapi apakah itu Allah? Saya yakin tidak. Kenapa? Mata kita sangat amat terbatas. Kalau kita bisa melihat Allah, berarti Allah terbatas. Itu pertama. Jadi Rasulullah SAW mempunyai makam yang berbeda dengan Jibril. Ketika sampai langit, Isra Mi'raj, dia bertemu dengan Allah untuk ketemu dengan Allah. Masuk. Jibril nggak mampu. Makamnya sudah berbeda. Silakan engkau, ya Rasulullah. Aku tidak mungkin bisa masuk ke sini. Jibril pun tidak sehebat Rasulullah SAW bisa menghadap. Dan itu tidak langsung menatap Allah ngobrol begini. Enggak. Karena Allah maha dahsyat, maha tidak terbatas, sementara mata kita terbatas sekali. Bertemunya seperti apa? Allah alam, bentuknya seperti apa? Jangan dipahami dialog, dipahami seperti manusia, seorang raja dengan rakyatnya, enggak. Ya. Jadi mudah-mudahan tidak disalahpahami, jangan dipahami bahwasanya
Rasulullah SAW ngobrol-ngobrol sama Allah sebagaimana kita dengan manusia. Enggak. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah Azza wa Jal. Jadi kita hanya didapatkan, oh Allah SWT memberitakan pada Rasulullah SAW. Bentuknya seperti apa? Allah alam. Nggak ada yang bisa mengetahui. Karena sesuatu yang bisa dilihat adalah terukur. Sementara Allah maha tidak terukur karena maha tidak terbatas. Maha dahsyat, maha dahsyat, maka tidak mungkin dilihat dengan mata telanjang. Allah alam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ustaz? Sama-sama. Dari Silakan. Ustaz, seorang dosen yang menanyakan, untuk Ramadan ini jadwal mengajarnya di sore hari yang melewati waktu maghrib dan isya. Bagaimana yang bertanya, bagaimana saya harus menyikapi hal tersebut karena ingin mendapatkan keutamaan ibadah di bulan Ramadan? Dan bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa saya yang akhirnya tidak bisa juga menjalankan ibadah tepat waktu sholat tarawihnya karena harus hadir di kelas? Jazakumullah khairan Ustaz. Kalau memang seperti itu, dijama aja maghrib sama isyanya. Sama tarawihnya digabung. Jadi Anda buka puasa, Allah Akbar, makan terus belajar. Sampai isya, nggak apa-apa. Selesai baru Anda sholat maghrib, isya. Setiap hari nggak masalah. Tapi kan bukan musafir, walaupun tidak musafir. Tapi kan rumah saya di situ, rumah dosen saya tinggalnya di UI, tinggalnya hidupnya di situ. Saya ngajar di situ, masa isi jamak? Iya, di jamak karena majelis ilmu membolehkan. Begitulah Islam. Ini mungkin bapak-bapak ibu ada yang protes. Silakan protes, itu hadis Rasulullah SAW. Ketika itu Ibnu Abbas paman Rasulullah SAW, dia manusia yang jenius di kalangan sahabat yang sangat memahami Al-Quran dan hadis. Di kajiannya apa kajiannya? Setelah isya, setelah asar. Asar kenabrak maghrib sama isya lah. Tiba-tiba nampak bintang-bintang, sudah kelihatan gelap, berarti sudah masuk waktu maghrib. As-salah, ada yang negur. Wahai Ibnu Abbas, sudah sholat, waktu sholat, sholat. Padahal Ibu Abbas lagi ngasih ceramah nih, lagi gajian, lagi belajar. Ditegur, kamu, emang ente lebih ngerti tentang sunnah Rasulullah daripada saya? Digituin. Diam semua. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Akhirnya pada nggak sholat maghrib. Ibnu Abbas yang ngomong. Sahabat Nabi, paman Nabi, diam semua. Maghrib digabung sama Isya. 2 waktu yang bersamaan. Maghrib sama Isya digabung. Lewat tuh. Jama ini dijama. Jama takhir. Sama-sama semua sahabat di situ. Dan mereka berkumpul di masjid. Sehingga di antara sahabat itu udah sebuah, ngomongin di belakang. Saya datang ke Abu Bakar, ke Abu Hurairah. Abu Hurairah, kenapa? Tadi di masjid heboh. Kenapa? Ibnu Abbas di jamaah sholatnya antara maghrib dan isya jamaah takhir. Padahal di masjid, padahal yang ngasih pengajian, padahal udah ditegur. Bener gak tuh di jamaah? Bener, ente kan gak ngerti. Bener dia itu sesuai dengan Rasul. Abu Hurairah membenarkan dan seterusnya. Betapa Islam itu sangat amat mudah gitu kan. Bukan masalah itu, bagaimana ketika kita sholat maghrib dan sholat isya penuh dengan kekhusyuan, ketakwaan. Islam itu amat sangat mudah ajarnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin yang mudah dan tidak ingin yang susah. Kan harusnya cukup sekali. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin yang mudah, titik. Diulang nih, wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak ingin yang susah. Diulang, pengulangan kan itu. Allah ingin yang mudah dan tidak ingin yang susah. Ini menunjukkan Islam, Masya Allah. Ajaran agama yang sangat amat mudah. Tetapi jangan memudah-mudahkan. Gitu. Maksudnya meremehkan. Jadi ketika dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, ya sudah. Gitu kan. Rukhsah itu adalah sedekah dari Allah, maka ambillah. Rukhsah adalah sedekah dari Allah. Fawduha, maka ambil kesempatan ini. Nah, saya mau ibadah lebih khusyuk lagi. Ibadah lebih khusyuk lagi ketika Anda sholat maghrib dan isya. Di waktu isya, pelan-pelan. Rasakan kebersamaan Allah. Terus terawihnya gimana? Anda bisa sholat terawih sendiri atau dengan istri Anda. Gitu kan. Anda sholat maghrib dan isya sendiri, maghrib, isya nanti sama istri. Pulang nanti istri bilangin, nah, kamu nanti sholat isyanya sama saya, terawihnya sama saya. Berjemaah lah kita kalau mau berjemaah. Kalau mau ya sholat isyanya jangan sampai tinggal berjemaah, tapi sholat terawihnya sendiri. Allah alam. Silakan, ada yang lain. Alhamdulillah Ustaz.
Udah jam 11 kurang 10. Alhamdulillah kajian kita hari ini sangat panjang. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Pertanyaan-pertanyaan saya bacakan Ustadz. Sudah saya sampaikan dan sudah Ustadz jawab. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran dalam webinar ini. Insya Allah besok pagi, Ahad tanggal 3 Sya'ban 1443 Hijriah, kita akan online lagi Ustadz di jam yang sama. Insya Allah ke dalam keadaan sehat walafiat dan jemaah lebih banyak lagi. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada pendukung webinar pagi ini, Bank Syariah Indonesia dan JNE, begitu juga RA, pakai pengiriman paket ekspres, dan juga kepada seluruh jemaah Masjid Istiqlal Houston, jemaah Masjid Raya Bintaro Jaya, jemaah Islamic Character Development, dan seluruh jemaah baik di Indonesia, Kanada, New York, dan dimanapun berada. Alhamdulillah Ustadz, sudah semua pertanyaan kami sampaikan. Barangkali kita akan menutup webinar pagi ini. Ustadz, silakan. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita doakan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Kita doakan yang wafat dihapuskan dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga Allah penuh dengan maghfirah dari Allah. Kita doakan yang wafat dari orang tua kita, keluarga kita, mungkin siapapun dari kerabat kita. Kita berdoa agar kita, keluarga kita, anak kita menjadi orang yang soleh. Amin. Dan kita mendapatkan Ramadan dengan ibadah, dengan ilmu. Ya. Sama-sama insya Allah besok saya akan terangkan lagi lebih dalam tentang salat khusyuk dan puasa yang baik serta mendapatkan Lailatul Qadar, bagaimana tips-tipsnya ya. Kita doa dulu dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan 'amma. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami, menyayangi kami. Ampunilah dosa mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami, sayangilah mereka ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu, ampunan Engkau kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang luas ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang telah wafat, ampunilah dosa-dosa mereka semua ya Allah. Amin, bagi mereka yang dalam keadaan sakit, angkatlah penyakitnya Allah. Nas'alul azim rabbal arsyil azim ayyasya. Allahumma rabban nas bil ba'sa wasyand asy-syafi la shifa illa shifa. Shifaan la yughadiru saqaman rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Ya arhamar rahimin. Jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, hamba Engkau yang berpegang teguh pada agama-Mu sampai akhir hayat kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rahim, berikanlah kepada kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keimanan dan ketakwaan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon maaf atas kesalahan kekurangan saya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sehat-sehat.